Shalom, selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita patut bersyukur karena sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam PA Mingguan GKI Salatiga, Selasa 25 Januari 2022. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara terkasih, untuk memulai PA kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang hingga saat ini tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, sebentar kami akan memulai PA mingguan kami pada saat ini. Biarlah Engkau yang menuntun kami, yang memfokuskan diri kami agar dapat menerima PA pada saat ini dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi pemandu PA kami pada saat ini. Kiranya Engkau yang selalu memakai beliau dalam segala aspek hidup, segala pelayanan yang bisa Engkau percayakan kepada beliau. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, tema PA kita pada hari ini adalah Firman Allah yang mengubahkan, yang akan dipandu oleh Saudari Asputri Ruth Halvin Kaat dengan bahan bacaan yang terambil dari Nehemia 8 ayatnya yang pertama hingga yang ke-18. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui tema PA kita pada kali ini, Firman Allah yang mengubahkan, kita sekalian diajak untuk memahami bahwa kita memerlukan firman Allah atas hidup kita, yang berkuasa untuk menjadikan diri kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu seraya menghayati syair lagu tersebut pada lagu yang akan kita nyanyikan dengan judul lagu Penuhkanlah Bejanaku.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini yang saat ini sedang mengikuti PA secara online di rumah masing-masing? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Bersyukur karena kasih setia Tuhan kita diizinkan untuk dapat menjalani kehidupan kita sampai saat ini. Dan kita pun juga dapat berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab secara online GKI Salatiga. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Nehemia, pasalnya yang ke-8, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matitya, Sema, Anaya, Uria, Hilkiah, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Nah, tema yang menjadi pemahaman Alkitab kita hari ini adalah firman Allah yang mengubahkan.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan utama kita sehari-hari? Mungkin ada yang berpikir bahwa kebutuhan utama saya ini adalah makan. Ada yang berpikir bahwa kebutuhan utama saya adalah tidur dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan kita itu terdapat dua kebutuhan utama. Yang pertama adalah kebutuhan secara jasmani dan yang kedua adalah kebutuhan secara rohani. Kebutuhan secara jasmani ini berkenaan dengan kebutuhan secara fisik, ya, seperti sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kalau kebutuhan kita itu berkenaan dengan kebutuhan yang secara tidak terlihat, ya, dalam artian pemenuhan akan iman kita, sehingga kita sangat membutuhkan firman Allah dalam kehidupan kita. Nah, firman Allah ini tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan rohani kita saja, tetapi seluruh aspek kehidupan kita. Karenanya firman Allah sangatlah berkuasa. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Nah, tetapi dalam realitas kehidupan kita, ya, dalam surat Yakobus pasalnya yang pertama ayat 22a, ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ini yang terkadang menjadi masalah bagi kita di masa kini. Ambil contoh, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, mungkin kita dengar di kebaktian gereja setiap hari Minggu, ataupun di PA, atau di ibadah komisi lainnya. Nah, setelah kita selesai mengikuti ibadah, ya, kita tiba-tiba lupa. Aduh, tadi firman Tuhannya dari mana ya? Aduh, tadi khotbahnya itu berbicara tentang apa ya? Dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa ya menjadi kendalanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Nah, yang menjadi kendalanya adalah terkadang kita mengabaikan firman Tuhan. Kita menganggap bahwa firman itu hanyalah bagian dalam ibadah saja. Jadi saat kita mengikuti firman Tuhan, ya, itu hanya sebatas masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya, lupa semuanya. Atau bahkan karena kita begitu keras kepala, ya, begitu sombong angkuh, sehingga kita enggan, kita menolak firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita merasa bahwa kita bisa, kita mampu menjalani kehidupan kita di luar penyertaan Allah. Tetapi tanpa kita sadari bahwa mendapatkan firman Allah dalam kehidupan kita, ya, menerima firman Allah itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa bagi kita. Mengapa demikian? Karena melalui firman Allah kita senantiasa ditegur, kita senantiasa diingatkan, ya, dalam menjalani kehidupan kita, ya, kita dapat menyadari kesalahan kita yang seringkali kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Dan kita pun dapat menerima pengampunan dari Allah. Dan
Dan bahkan kita pun juga diberi kesempatan untuk senantiasa diubahkan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari melalui tuntunan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini pun juga dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka dipulangkan dari pembuangan di Babel. Ya. Peristiwa yang dicatat dalam Nehemia pasal yang ke-8 ini, itu terjadi 1 abad setelah mereka terbebas dari pembuangan di Babel. Ya. Nah, ketika mereka sampai kepada tempat asal mereka menghadapi satu masalah besar, ya, yang berkenaan dengan keamanan, di mana tembok Yerusalem telah dibongkar oleh musuh dan pintu-pintu gerbangnya telah dibakar. Ya, itu kita bisa lihat pada Nehemia pasal 1 ayat 3. Tetapi oleh karena kasih setia Tuhan melalui Raja Artasasta yang pada saat itu merupakan seorang raja Persia, ya, memberikan kesempatan bagi mereka tidak hanya memulangkan mereka saja, tetapi mengizinkan mereka untuk membangun kembali, untuk menata kembali tempat asal mereka yang sudah hancur, yang sudah runtuh itu, ya. Sehingga raja pun menunjuk Nehemia yang kala itu sebagai juru minum raja, ya, menjadi seorang bupati untuk dapat memimpin, untuk dapat menolong orang Israel membangun kembali tembok Yerusalem tersebut. Nah, pembangunan yang ia lakukan itu tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur fisik saja, ya, tetapi memang sudah sejak awal Nehemia berkomitmen untuk membangun iman orang Israel, ya, sehingga pembangunan tembok Yerusalem itu hanyalah salah satu cara untuk memberikan keamanan bagi mereka, ya, khususnya mereka yang saat itu telah pulang dari pembuangan di Babel, ya. Dan keamanan ini sangat dibutuhkan agar mereka dapat lebih mudah untuk beribadah dan dapat mendengarkan firman Allah. Ya, walaupun mereka pada saat itu menghadapi berbagai tantangan, rintangan, ya, masalah, cobaan, tetapi itu tidak membuat mereka itu patah semangat, ya. Tidak membuat mereka putus asa untuk membangun kembali tembok Yerusalem, ya. Justru mereka tetap bersemangat untuk melakukannya, ya. Nehemia, Ezra, orang-orang Lewi, dan juga orang-orang Israel lainnya, ya, juga giat dalam membangun kembali tembok tersebut. Sehingga akhirnya tembok Yerusalem pun selesai dibangun dalam waktu 52 hari. Itu kita bisa lihat pada pasalnya yang ke-6 ayat 12. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa, ya, yang senantiasa memberikan sukacita bagi semua orang. Nah, sehingga pada pembacaan kita ini berkisah tentang Hari Raya Pondok Daun, ya, yang mana itu dirayakan setelah tembok Yerusalem selesai dibangun. Nah, kalau kita melihat pembacaan kita, itu ada antusiasme besar, ya, yang ditunjukkan oleh laki-laki dan perempuan, sehingga mereka serentak berkumpul pada satu tempat di halaman di depan pintu gerbang air,
ya untuk sama-sama merayakan hari raya tersebut. Dan ini pun juga tidak menutup kemungkinan bagi remaja maupun anak-anak yang sudah dapat mengerti juga ikut bergabung dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya. Hari Raya Pondok Daun atau Tabernakel adalah sebuah pesta panen yang dirayakan selama 7 hari. Ya, yang biasa kita dengar frasa pesta 7 hari 7 malam. Dimana itu untuk sebuah perayaan akbar yang kadang malah disertai dengan mabuk-mabukan dan juga judi. Tetapi dalam pembacaan kita ya sangat berbeda dari biasanya, ya, dimana perayaan Pondok Daun yang diselenggarakan pada zaman Ezra dan Nehemia ini, mereka bahkan mengisi 7 hari tersebut itu dengan mendengarkan firman Allah, ya, sehingga pada teks pembacaan kita, ya, Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10 memberikan beberapa pesan, memberikan beberapa poin yang bisa kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah firman Tuhan dapat mengubah kehidupan seseorang untuk menjadi pembawa berkat. Ya, sebagai orang yang hidup bergaul akrab dengan Tuhan, Nehemia termotivasi untuk berkarya demi pertumbuhan iman bangsanya. Ya, ia merupakan salah satu penjabat yang tidak hanya memperhatikan pembangunan infrastruktur fisik saja, tetapi pembangunan secara rohani, pembangunan secara spiritualitas, ya, sehingga ia pun bekerja sama dengan Imam Ezra dan orang-orang Lewi untuk memastikan kehidupan orang-orang Israel itu sejahtera dalam iman, keamanan, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua adalah firman Tuhan adalah kekuatan umat Allah. Ya, kita lihat pada pembacaan kita, ya, ada begitu antusiasme besar, ya, mereka sangat semangat sekali untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga mereka meminta Imam Ezra untuk membawa kitab Taurat itu, ya, atau kelima kitab Musa atau Pentateuch yang terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, ya, kepada mereka dalam perayaan Pondok Daun. Dan pemfokusan pada perayaan ini adalah mendengarkan firman Tuhan. Ya, walaupun setelah itu disertai dengan makan bersama, ya, tetapi ketika mereka menikmati itu, mereka masih mengingat akan firman Tuhan, bahwa mereka pun juga diajarkan untuk hidup dalam berbagi kepada sesama, sehingga hasil panen yang mereka syukur itu bukan hanya dinikmati sendiri, tetapi menjadi kesukaan bagi semua orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, sikap hormat dan taat pada firman dibuktikan melalui perbuatan kita. Nah, pada ayat yang ke-6 dan ke-7 kita bisa melihat ada 3 respon umat, ya, ketika mendengarkan firman Allah. Yang pertama, umat berdiri pada saat Ezra membuka kitab sebagai tanda penghormatan. Yang kedua, umat berseru amin amin, ya, untuk turut memuji Tuhan. Dan yang ketiga, umat merendahkan diri dan bersujud menyembah kepada Tuhan. Ya, mereka sangat menghargai firman Allah yang diberitakan dan hati mereka melekat pada firman itu. Yang keempat adalah pekerjaan atau jabatan adalah anugerah Tuhan agar umatnya dapat menjadi alat untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia. Kita bisa lihat sendiri bahwa
Nehemia yang awalnya menjadi seorang juru minum raja dinaikkan menjadi seorang bupati. Ezra menjabat sebagai seorang imam. Ya, mereka berdua ini sangat berpengaruh, ya, sangat dikenali oleh orang Israel. Tetapi mereka sepenuhnya memahami, ya, menghayati bahwa mereka adalah hamba Allah, sehingga mereka memakai jabatan mereka hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari apa yang sudah kita bahas mengenai latar belakang pembacaan kita maupun beberapa poin yang sudah kita lihat bersama-sama, kita bisa melihat bahwa betapa besar kerinduan bangsa Israel, ya, ketika mendengar firman Allah. Setelah sekian lama mereka menjalani hidup di tempat pembuangan di Babel, ya, yang menyebabkan mereka hidup dalam keputusasaan, ya, hilang harapan, bahkan kehidupan iman mereka itu begitu merosot, menurun, ya, karena mereka hidup di luar penyertaan Allah, ya. Tetapi Allah yang begitu setia, Allah yang begitu mengasihi mereka, memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat kembali ke tempat asal mereka dan membangun kembali tempat mereka dan sama-sama menikmati perayaan bersama, yakni Pondok Daun. Ya, sehingga perayaan tersebut juga tidak hanya sebatas ibadah syukur akan hasil panen yang ada, tetapi ibadah Pondok Daun juga sebagai bentuk ungkapan syukur mereka ketika mereka diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Allah, ya. Itu pun terlihat dari respon mereka pada pembacaan kita, ya. Mereka sangat menghormati firman Allah, bahkan sampai menitikan air mata, ya, ketika mendengar setiap kalimat-kalimat Taurat yang dibacakan oleh Imam Ezra dan beberapa orang Lewi dan juga Nehemia, ya. Baik Ezra, Nehemia maupun orang-orang Lewi pun juga ikut terlibat dalam membantu akan pertumbuhan iman orang-orang Israel melalui pembacaan dan pengajaran Taurat Tuhan, ya, yang senantiasa memberikan penyadaran dan mengubah kehidupan mereka. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita yang saat ini berada dalam masa pandemik, ya, hidup kita senantiasa mulai berubah, ya, karena kita dibatasi dengan aktivitas kita dibatasi, ya, kita diperketat dengan protokol kesehatan, ya, yang lama kelamaan ini membuat kita semakin putus asa, ya, susah, capek, ya, mau menyerah, ya. Tetapi melalui pembacaan kita saat ini, ya, ketika kita menghadapi suatu masalah, ya, suatu musibah, ya, kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, senantiasa hidup dalam tuntunan Tuhan, ya. Kita boleh memenuhi kebutuhan jasmani kita, tetapi jangan lupa kita juga harus memenuhi kebutuhan rohani kita. Karena apa? Karena memenuhi kebutuhan rohani kita, kita senantiasa kuat dalam menghadapi masalah yang ada, ya. Terlebih ketika mendengarkan firman Tuhan, ya, memberikan penyadaran bagi kita, memberikan
penguatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak hanya sebatas mendengar saja, tetapi juga diharuskan sebagai pelaku firman, ya, yang dapat menerapkan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya. Dan maka dari itu, marilah kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, ya, merendahkan hati kita untuk menerima, untuk menyambut firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam sepanjang kehidupan kita, ya, kita selalu berada dalam tuntunan kasih Allah melalui firman-Nya. Karena firman Allah sungguh mengubah kehidupan kita. Nah, di sini ada dua pertanyaan yang akan membantu kita diskusi pemahaman Alkitab kita hari ini, ya. Yang pertama, pernahkah saudara merasa tidak dapat memahami dan mengerti secara benar firman Tuhan yang saudara terima ketika berada dalam ibadah minggu, mengikuti PA, atau saat membaca Alkitab secara pribadi? Jika pernah, bagaimana cara mengatasinya? Dan yang kedua, bagikanlah pengalaman saudara, ya, tentang firman Allah yang mengubah hidup saudara. Nah, mungkin hanya ini dua pertanyaan yang dapat memandu kita, tetapi jikalau Bapak Ibu ingin menambahkan beberapa pertanyaan lagi untuk lebih menghidupi diskusi pemahaman Alkitab, ya, baik di komunitas maupun di keluarga, ya, dipersilakan. Ya, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita mengharap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Bersyukur buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan, kami nikmati hingga saat ini. Kami mengucap syukur, ya Bapa. Kami sama-sama diajarkan bagaimana kami hidup untuk selalu mengandalkan Engkau, untuk selalu setia bergantung padamu, dan membuka hati dan pikiran kami dalam menyambut firman-Mu, karena senantiasa firman-Mu yang dapat mengubah kehidupan kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu, ya Bapa, tolonglah kami sehingga kami bisa hidup dalam menghormati akan firman-Mu, dan biarlah kami selalu tertuntun, selalu hidup dalam tuntunan kuasa-Mu melalui firman-Mu. Ya Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk menjalani kehidupan kami, dan kami pun juga akan melanjutkan diskusi PA kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan pengertian bagi kami lebih jauh, dan memberikan kami hikmat dan kerendahan hati, sehingga kami pun sama-sama mendiskusikannya dan menjadikan itu sebagai refleksi dan renungan bagi kami hari lepas hari. Hanya ini doa dan permohonan kami di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ber-PA, Tuhan Yesus memberkati.